Momonga di sini adalah sebuah anomali. Keadaan yang tidak diketahui membuatnya kemari, mungkin juga membawa temannya yang tidak lagi bermain game ikut kemari bersamanya. Dia tidak bisa menghubungi mereka dengan message, tapi mungkin ada banyak alasan karena itu. Mereka mungkin ada di benua lain, atau ada yang berubah dari efek mantranya, dan lainnya. Ternyata begitu. Selama seluruh dunia tahu nama Ain soal gaun. Jika teman-temannya di sini, maka nama guild akan sampai di telinga mereka. Ketika mereka tahu, mereka akan kemari. Momonga sangat yakin akan kekuatan pertemanan mereka. Jauh di dalam pikirannya, Momonga melihat ke Nazarik dan melihat pemandangan yang membuatnya ingin tahu. Sebuah gelombang setinggi 100 meter terlihat bergerak bersama tanah seakan-akan laut. Ombak kecil muncul dari permukaan dataran, pelan-pelan menuju arah yang sama dan menyatu. Akhirnya menjadi bukit kecil ketika sampai di Nazarik. Gundukan tanah yang besar tersebar ketika menabrak dinding Nazarik, seperti ombak yang menabrak karang. Petik 1. Earth Surge. Dia menggunakan kemampuan untuk memperbesar area yang efektif. Begitu juga dengan kemampuan kelas yang lainnya. Momonga bergumam, di seluruh Nazarik, hanya satu orang yang bisa menggunakan magic ini. Seperti yang kuduga dari Mare. Kelihatannya mengkamuflase dinding akan mudah dicapai olehnya. Memang benar, Mare juga merekrut beberapa golem dan undead yang tak kenal lelah untuk membantu. Namun, progres mereka memang lambat, tidak ideal. Ditambah lagi, ada jarak yang tertinggal ketika memindahkan tanah, yang mana harus dipenuhi dengan tanaman. Hanya akan menambah beban kerjanya. Menyembunyikan dinding Nazarik adalah tugas yang memakan waktu. Pertanyaannya adalah apakah akan diketahui ketika dia mengerjakannya. Bagaimana perimeter keamanan kita? Jaringan keamanan awalnya sudah dibangun. Kita akan mengetahui penyusupan dari segala makhluk dalam radius 5 km, dan kita akan mampu memperhatikan mereka tanpa mereka ketahui. Bagus sekali. Namun, jaringan itu dikerjakan oleh bawahan. Yahan. Damage membalas dengan positif, dan Momonga menganjurkan untuk membuat jaringan keamanan yang lain untuk berjaga-jaga. Aku punya rencana untuk jaringan keamanan. Laksanakan segera. Mengerti. Saya akan mendiskusikannya dengan Albedo lalu menggabungkan sarannya dengan perintah Anda. Dan juga, Dark Warrior sama. Tidak apa. Damage, kamu bisa memanggilku Momonga. Mengerti. Bolehkah saya bertanya apa yang akan Momonga sama rencanakan selanjutnya? Karena Mare melakukan tugasnya dengan baik, aku bermaksud memeriksanya. Aku juga berencana untuk memberinya hadiah langsung yang pantas. Sebuah senyum muncul dari wajah Damage. Terlihat lembut dan sangat berlawanan dengan wajah silumannya. Saya percaya ucapan terima kasih Momonga sama akan menjadi hadiah terbaik yang bisa dia terima. Maafkan hamba sedalam-dalamnya. Tiba-tiba saya teringat sesuatu yang harus saya lakukan. Sedangkan Mare, tidak apa. Pergilah. Damage, terima kasih banyak. Momonga sama. Ketika Damage mengepakkan sayap untuk terbang menjauh, Momonga menuju titik di tanah dan mendarat, memakai penutup kepalanya lagi sambil berlalu. Dark Elf di dekat tujuan Momonga kelihatannya menyadari ketika Momonga turun dan melihat ke atas. Rasa terkejut terlihat di seluruh wajahnya ketika dia melihat Momonga. Mare berlari dengan suara tatata ketika Momonga mendarat di tanah. Lipatan rok yang dipakai berkibar di sekeliling kaki. Untuk sesaat, ada yang terlihat dari bawah, lalu hilang lagi. Tidak, Momonga tidak tertarik apa yang di bawah rok Mare. Dia hanya penasaran apa yang dia pakai di bawahnya. Momonga sama. Selamat datang, Mare. Tidak usah khawatir. Santai saja dan pelan-pelan. Jika kamu tidak terbiasa, kamu bisa melepaskan formalitasnya. Meskipun tentu saja hanya ketika kita sedang berdua saja. Saya tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin saya berlaku tidak sopan kepada pemimpin tertinggi? Sebenarnya, kakak seharusnya tidak melakukan juga. Itu terlalu kurang ajar. Meskipun Momonga tidak suka anak-anak menjadi terlalu format di sekitarnya. Oh begitu. Mare, jika kamu memaksa, aku tidak apa. Namun,
Aku ingin kamu tahu kalau aku tidak memaksamu melakukannya. Ya, meskipun. Bolehkan saya bertanya mengapa Momonga sama kemari? Apakah saya membuat kesalahan? Tentu tidak. Mare, aku kemari untuk memujimu. Ekspresi wajah Mare berubah dari ketakutan karena mungkin diomeli menjadi terkejut. Mare, pekerjaanmu sangat penting. Meskipun jaringan keamanan kita sudah ada, mungkin saja penduduk dunia ini mempunyai level lebih dari 100. Jika kita menghadapi musuh seperti itu, menutupi Nazarik adalah prioritas paling atas bagi kita. Mare mengangguk keras karena setuju. Itulah kenapa. Mare, aku ingin kamu tahu betapa puasnya aku bahwa kamu sudah melaksanakan tugasmu. Ditambah lagi, aku ingin mengatakan padamu aku lega jika kamu memegang masalah ini. Sebuah peraturan kuat dari masyarakat yang dipercaya Momonga bahwa seorang bos yang baik seharusnya memuji pekerjaan bagus dari bawahannya. Para Guardian menganggap tinggi diri Momonga. Sebaliknya, agar mereka terus loyal kepadanya, Momonga harus bertindak layak akan pujian mereka. Membuat para NPC yang diciptakan oleh anggota guild dulu merasa kecewa atau dikhianati karena tindakannya akan memecahkan rekod emasnya sebagai seorang guildmaster. Itu seperti sebuah tanda kegagalan tertancap. Momonga bahwa seorang bos yang baik seharusnya memuji pekerjaan bagus dari bawahannya. Para Guardian menganggap tinggi diri Momonga. Sebaliknya, agar mereka terus loyal kepadanya, Momonga harus bertindak layak akan pujian mereka. Membuat para NPC yang diciptakan oleh anggota guild dulu merasa kecewa atau dikhianati karena tindakannya akan memecahkan rekod emasnya sebagai seorang guildmaster. Itu seperti sebuah tanda kegagalan tertancap pada Momonga. Karena itu, Momonga harus berhati-hati mempertahankan suasana kewibawaannya yang tepat sebagai seorang penguasa ketika dia berbicara kepada para NPC. Kamu mengerti apa yang kupikirkan? Benar Han, Mare? Ya, Momonga sama. Mare memang berpakaian seperti cewek, tapi fakta bahwa dia seorang cowok adalah bukti dari wajahnya yang panik. Bagus sekali. Kalau begitu, atas kerja kerasmu, aku akan memberimu hadiah. Saya tidak layak menerima hal itu. Saya hanya menjalankan tugas saya. Kamu berhak atas hadiah karena pekerjaanmu yang bagus. Itu sudah biasa. Bukan begitu. Kami ada untuk berserah diri sepenuhnya kepada pemimpin tertinggi. Jadi bekerja keras adalah keharusan. Maju dan mundur dalam hal ini berlangsung beberapa saat, dan keduanya seperti tidak menemui titik temu. Momonga akhirnya memutuskan untuk menghentikan hal ini sebentar. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Sebagai ganti hadiah ini, teruskan loyalitasmu kepadaku. Bagaimana? Apakah itu tidak apa? Untuk memendekkannya, Momonga membuat sebuah hadiah dengan paksa sebuah cincin. Momonga sama. Anda mengeluarkan benda yang salah. Tidak aku. Ini tidak benar. Itu adalah cincin Ain soal gaun. Sebuah harta yang hanya dimiliki oleh para pemimpin tertinggi. Saya tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Momonga terkejut bagaimana sebuah hadiah membuat Mare gemetar. Dia benar untuk hal itu. Bahwa cincin ini dimaksudkan untuk para anggota guild. Hanya ada 100 biji yang dibuat. Jadi itu artinya ada 59 cincin tanpa tuan tidak. 58. Pada akhirnya, cincin-cincin tersebut sangat berharga. Tapi alasan hadiah ini bukan hanya sebagai hadiah. Tapi dia berharap akan bisa digunakan untuk hal yang berguna. Agar imajinasi liar Mare bisa reda, Momonga dengan tegas berkata, "Tenanglah, Mare. Saya tidak bisa. Bagaimana mungkin saya layak menerima cincin yang sangat berharga yang hanya boleh dimiliki oleh pemimpin tertinggi itu? Tenanglah Mare. Berteleport itu dilarang di dalam Nazarik, dan itu membuat bermacam-macam hal menjadi merepotkan." Setelah mendengar ini, Mare pelan-pelan kembali tenang. Harapanku adalah ketika musuh menyerang, para Guardian akan memerintah pasukan masing-masing lantai. Di waktu yang sama akan terlihat menyedihkan jika seorang Guardian tidak bisa bergerak karena terhalang tidak bisa berteleport. Oleh karena itu, aku memberikan cincin ini padamu. Momonga mengangkat cincin di jarinya tinggi-tinggi. Berkilauan cemerlang di sinar bulan. Mare,
Aku senang dengan loyalitasmu. Di saat yang sama, aku mengerti keenggananmu sebagai bawahan untuk menerima cincin yang melambangkan kita. Namun, jika kamu benar-benar mengerti maksudku, kamu akan menerima perintahku dan cincin ini. Tapi, mengapa saya? Bukankah seharusnya yang lainnya juga mendapatkan? Aku juga bermaksud memberi mereka cincin ini. Namun, kamu dulu. Ini karena aku senang dengan pekerjaanmu. Jika aku memberikan ini kepada orang yang tidak bekerja, maka cincin ini tidak akan mempunyai arti. Ataukah kamu bermaksud merendahkan nilai dari cincin ini? Tentu saja tidak. Kalau begitu ambillah, Mare. Setelah menerima cincin ini, lanjutkan bekerja keras untuk Nazarik dan diriku. Mare dengan gugup mengangkat tangannya pelan-pelan dan menerima cincin itu. Momonga merasa agak bersalah ketika dia melihat Mare. Sebenarnya dia mempunyai maksud tersembunyi memberikan cincin ini. Itu karena ketika Mare mempunyai cincin ini, akan susah bagi orang-orang membedakan apakah Momonga yang berteleportasi. Ketika Mare memakai cincin Ain soal gaun, dimensinya langsung berubah hingga pas di jari Mare yang kurus. Dia tidak henti-hentinya menatap cincin di jarinya, menghela nafas lega. Lalu dia menoleh ke Momonga dan membungkuk hormat. Momonga sama. Terima kasih atas hadiah yang besar ini. Saya berjanji mulai hari ini seterusnya akan bekerja keras agar tidak mengecewakan Momonga sama. Kalau begitu, aku akan mempercayakannya padamu, Mare. Ya, tampilan bersungguh-sungguh terlihat di wajah Mare ketika dia memberikan jawaban langsung. Mengapa buku-buku Cagamasan, yang membuat Mare, menjadikannya berpakaian seperti ini? Apakah untuk membedakannya dengan aura? Atau adakah alasan lain? Ketika Momonga memikirkan pertanyaan ini, Mare bertanya kepadanya. Permisi, Momonga sama. Tapi mengapa Anda berpakaian seperti itu? Kalau itu, karena aku ingin kabur tentu saja dia tidak bisa mengatakannya. Mata Mare terlihat berbinar-binar, dan dia memandang Momonga yang terlihat kalang kabut. Bagaimana dia harus berbohong? Jika dia gagal di sini, semua akting yang dia lakukan agar tampak seperti pimpinan yang berwibawa akan menjadi sia-sia. Tidak ada bawahan yang akan menghormati pemimpin yang mencoba untuk kabur. Hasrat putus asa Momonga tiba-tiba tenang, dan bantuan datang dari sisi yang tak terduga. Itu sederhana, Mare. Momonga melihat ke belakang, dan matanya langsung tertuju kepada orang yang dia lihat. Seorang wanita yang terlihat seperti perwujudan dari kecantikan semua wanita berdiri di bawah sinar rembulan. Pancaran biru menerpa seluruh tubuhnya, yang membuatnya berkilauan. Seperti melihat Dewi yang turun dari langit untuk memberikan rahmat kepada bumi. Sayap hitamnya terkepak, membuat hembusan angin yang keras. Dia adalah Albedo. Meskipun Demiurge berada di belakangnya, kecantikan Albedo yang membuat matanya tidak layak dengan bentuk Demiurge. Momonga sama mengenakan armor ini dan menyembunyikan identitasnya karena dia tidak ingin mengganggu yang lainnya saat bekerja. Ketika Momonga sama tiba-tiba, wajah bagi semuanya untuk berhenti dan membungkuk kepadanya. Namun, Momonga tidak ingin mengganggu semuanya. Itulah kenapa dia menyamar sebagai Dark Warrior agar yang lainnya tidak menghentikan pekerjaannya untuk memberi hormat. Benar begitu, Momonga sama. Setelah mendengar pertanyaan Albedo, Momonga mengangguk berulang-ulang. Seperti yang kuduga dari Albedo, kamu memahami maksudku yang sebenarnya. Sudah sewajarnya, sebagai pengawas Guardian. Tidak, meskipun saya bukan pengawas Guardian. Saya yakin bahwa saya bisa membaca hati Momonga sama. Ketika Albedo tersenyum dan membungkuk dengan hormat, ada ekspresi aneh pada wajah Demiurge yang berdiri di belakangnya. Meskipun masih menggantungi pikirannya, dia tidak mengatakan apapun pada penolongnya. Jadi, itu alasannya, ucap Mare, dengan wajah sadar. Ketika Momonga melihat Mare, dia melihat pemandangan yang bisa dikatakan nyata. Mata Albedo tiba-tiba terbuka lebar, hingga bola matanya seakan mau copot. Dia menunjuk kepada Mare dengan gerakan aneh seperti bunglon. Ketika Momonga memikirkan hal itu, wajah Albedo kembali ke asalnya. Cepat sekali sampai Momonga mengira itu adalah ilusi. Ada apa? Tidak apa. Mare.
Maaf sudah mengganggumu. Istirahatlah. Dan lanjutkan pekerjaan mengkamuflasekan setelahnya. Ya, kalau begitu. Momonga sama. Saya permisi. Ketika Momonga menganggukkan kepala, Mare mengusap cincin di jarinya dan pergi. Ngomong-ngomong, mengapa kamu kemari, Albedo? Saya dengar Demiej bilang Momonga sama ada di sini. Jadi saya berharap untuk menyambut Anda. Namun, maafkan saya yang menemui Anda dalam keadaan kotor seperti ini. Momonga melihat Albedo lagi ketika dia mendengar kalimat kotor. Namun, dia tidak merasa kalimat itu tepat. Diterima. Ada debu di bajunya. Tapi itu tidak membuat kecantikannya berkurang. Tentu saja tidak. Albedo, pancaranmu tidak bisa dikurangi oleh hal sepele seperti debu. Meskipun begitu aku merasa tidak tenang membuat gadis cantik sepertimu berlarian ke sana kemari. Namun, karena ini adalah darurat, aku harus memintamu untuk melanjutkan pekerjaan demi Nazarik. Maafkan aku, saya bisa bertahan dari segala kerja keras selama itu demi Momonga sama. Aku senang dengan loyalitasmu. Ya, Albedo, aku punya sesuatu untukmu. Petik 2 titik. Apa kiranya itu? Saat Albedo menurunkan kepalanya dan dengan tenang membalas, Momonga mengeluarkan sebuah cincin. Tentu saja, itu adalah cincin Ain soal gaun. Kamu akan membutuhkan item ini untuk posisimu sebagai pengawas Guardian. Terima kasih banyak. Reaksinya sangat berbeda dari Mare yang membuat Momonga terlihat kecewa. Namun, dia langsung menyadari bahwa dia salah. Sudut bibir Albedo bergetar dan dia berusaha keras mencoba untuk tidak membiarkan ekspresinya berubah. Sayapnya gemetar karena dia mencegahnya sebisa mungkin untuk tidak membukanya. Bergetar dengan kuat. Bahkan seorang idiot pun bisa melihat kegembiraan dari wajahnya. Lanjutkan loyalitasmu. Sedangkan untuk Demiej, lain kali, saya mengerti. Momonga sama. Saya akan terus bekerja keras di masa depan untuk membuat diri saya layak atas cincin yang perkasa itu. Begitukah? Kalau begitu, aku telah membiarkan tugas yang harus aku selesaikan. Sebaiknya aku kembali ke lantai 9 sebelum dimarahi. Setelah melihat Albedo dan Demiej merendahkan kepalanya untuk menjawab, Momonga mengaktifkan teleportasi efek dari cincin Ain soal gaun. Sekejap suasana berubah. Momonga mengira dia mendengar seorang wanita berteriak, "Bagus." Namun, dia merasa salah, karena tidak mungkin Albedo membuat suara kasar seperti itu. Part 2. Mereka semakin dekat dengan batas desa. Henry mendengar suara logam berbenturan dari belakangnya ketika dia